Ya, pemirsa, Kementerian Perdagangan menargetkan industri retail akan tumbuh sebesar 5% di tahun 2025 ini. Adapun faktor fundamental yang kuat serta peningkatan konsumsi domestik akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan industri retail di tahun ini. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menargetkan pertumbuhan bisnis industri retail Indonesia dapat mencapai 5% pada tahun 2025 ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan mendorong agar pertumbuhan bisnis retail nasional lebih berkualitas di tahun 2025. Mendak Budi pun meminta pelaku bisnis retail untuk memperkuat sisi promosi dan marketing, khususnya untuk mendorong masyarakat mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu, ekosistem perdagangan retail perlu dibentuk secara terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas di masa mendatang. Di sisi lain, senior market analis nilai aset sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai prospek sektor retail di Indonesia sangat menjanjikan. Hal itu didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat dan meningkatnya konsumsi domestik. Nafan menyebut daya beli rumah tangga yang terus tumbuh seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita dan kepercayaan konsumen yang solid menjadi pilar utama pertumbuhan industri retail. Optimisme terhadap industri retail pada tahun 2025 juga berdasarkan data indeks keyakinan konsumen dan Retail Sales Index dari Bank Indonesia yang menunjukkan tren positif secara konsisten. Berbagai sumber, ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peluang dan tantangan industri retail di tahun 2025 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Solihin, Direktur Corporate Affairs PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT. Kemudian beliau juga adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo. Halo Pak Solihin, apa kabar? Selamat malam Bung Pras. Siap, terima kasih. Sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Solihin. Nah, bicara mengenai perkembangan industri retail, review terlebih dahulu dari Pak Solihin ini. Seperti apa sih kondisinya saat ini dengan, ya kita tahu per Januari ada deflasi, kemudian kita tahu ada PPN 12% yang tidak jadi diterapkan, lebih dikhususkan kepada barang mewah. Apakah ini menjadi tantangan tersendirikah bagi industri retail kita? Baik Bung Pras, terima kasih atas pertanyaan. Sebagai pengusaha tentunya harus mempunyai jiwa optimis ya untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Begitu juga di tahun 2025 ini kita optimis ya perekonomian semakin baik dan tentunya daya beli masyarakat semakin meningkat. Nah, disinilah peluang bisnis retail untuk bisa menaikkan seperti yang diharapkan ya, lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi optimisme itu harus menjadi hal yang wajib untuk dimiliki oleh seorang pengusaha. Baik, dan kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat begitu ya, memang dari tahun 2024 lalu lah ini menjadi isu yang cukup hangat juga di Indonesia. Lantas bagaimana sejauh ini dampaknya terkait dengan industri retail sendiri? Apakah sudah ada perbaikan di sana atau bagaimana? Ya, sebagai pengusaha tentunya kita terus mengamati ya terjadi pergeseran pola belanja masyarakat ya, shifting dengan hal-hal yang kita harus juga menjadi sesuatu yang harus kita siapkan sesuai dengan tuntutan konsumen. Contoh, kita tahu perekonomian kita tanda kutip ya agak sedikit melemah. Nah, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan satu produk itu sudah bergeser. Apa yang dimaksud bergeser? Pertama, loyalitas terhadap brand sekarang sudah mulai agak sedikit berkurang, ya. Tetapi kebutuhan konsumen terhadap barang yang ingin dia pakai dan dia peroleh itu sudah tidak bicara brand suatu produk menjadi suatu hal yang eksklusif lagi begitu ya? Ya, sudah tidak bisa ditawar, sekarang enggak. Oke. Ya, itu juga salah satu yang kita harus mengawasi, mengamati hal tersebut sehingga produsen atau pengusaha retail harus bisa menyediakan produk-produk yang dibutuhkan. Ya, walaupun demikian kita tahu sendiri bahwa kebutuhan produk itu kan banyak berbagai merek. Nah, berbagai juga harga. Nah, sekarang relatif ya konsumen mencari harga yang di bawah atau lebih murah lah, seperti itu.
Oke, berarti memang kaitannya dengan keterjangkauan begitu yang sekarang menjadi fokus masyarakat begitu ya. Meskipun dari sisi merek ataupun ya produk tertentu sudah tidak ada lagi begitu menjadi suatu pengkhususan di sana. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai realisasi kinerja industri retail, kalau kita sedikit flashback ke 2024 ini seperti apa kondisinya? Apakah trennya pertumbuhannya sesuai dengan harapan dari industri retail sendiri atau bagaimana sehingga itu menjadi pijakan yang kuat begitu untuk menyambut 2025? Pak Solihin. Ya, oke. Kita di industri retail, penambahan penjualan atau revenue bisa terjadi dari ekspansi, ya. Oke. Bisa juga dari terjadi kenaikan daripada same store, Oke. ya. Store yang ada dibandingkan tahun sebelumnya naiknya seperti apa, juga total revenue ya kita mengandalkan ekspansi. Nah, memang di dalam format bisnis retail, seperti yang kita ketahui, itu ada beberapa format, khususnya di fast moving consumer good. Oke. Ada format hypermarket, ada format supermarket, ada format minimarket, dan juga ada format convenience store. Tentunya, 4 format yang saya sampaikan tadi, ini berbeda-beda. Ya, tantangannya juga berbeda-beda tentunya. Oke. Ya, kita lihat ya beberapa industri retail dengan format ya katakanlah hypermarket itu sangat berdampak sekali pada saat terjadinya kita pandemi. Karena kenapa? Rata-rata keberadaannya ada di pusat perbelanjaan dan pada saat itu pusat perbelanjaan tidak menjadi ya fokus terhadap konsumen atau masyarakat pergi ke sana. Dan tentunya dampak daripada itu dengan sewa nilai yang begitu luas yang diperlukan juga begitu besar, sehingga kita lihat dalam format bisnis yang saya sebutkan tadi ternyata memang ada sedikit ya katakanlah pengusaha merasa bahwa kita tidak melanjutkan dalam bisnis tersebut. Nah, terbukti beberapa format bisnis yang saya sebut tadi itu tutup gerai-gerainya di beberapa tempat. Begitu juga format bisnis retail yang lain ya dengan kondisi-kondisi yang seperti yang saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan format katakanlah minimarket? Nah, ini akan berbeda jadinya. Ya, saya kebetulan bekerja di satu perusahaan yang melakukan ekspansi terus-menerus, itu bisa mempertahankan omset yang sudah revenue yang sudah didapatkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah, sebagai Direktur Corporate Affairs dari Sumber Avaria Trijaya Tbk begitu, Anda melihat bagaimana kansnya pertumbuhan ini kalau memang pertumbuhan dengan pembukaan gerai-gerai baru ini menjadi salah satu lini bisnis begitu yang menjadi penopang pendapatan bagi perseroan sendiri. Anda melihat bagaimana kansnya di 2025 ini? Ya, optimisme kita harus menjadi bagian yang perlu ditanamkan oleh setiap seluruh teman-teman baik dari manajemen maupun daripada siapapun di level kita di perusahaan ini. Nah, optimisme ini tentunya salah satu menjadi satu modal untuk kita bekerja terus-menerus, ya bukan berarti berleha-leha, karena kita perusahaan yang mungkin dulunya jumlahnya seperti apa, sekarang sudah seperti apa. Sehingga dengan besarnya kita tidak meredupkan upaya kita untuk terus bekerja secara optimal. Nah, sehingga dalam bentuk pelayanan kita selalu tingkatkan. Dalam bentuk pelayanan yang dimaksud adalah bagaimana konsumen bisa berbelanja ke tempat kita dengan mendapatkan kebutuhan barang-barang yang memang dibutuhkan. Seperti hal-hal yang kita sampaikan bahwa fast moving consumer good lebih kepada kebutuhan pokok masyarakat. Seperti itu. Baik Pak Solihin, salah satu tantangan dari industri retail saat ini yang memang bicara penjualan secara langsung begitu, direct selling begitu di masyarakat, bagaimana dengan digitalisasi? Di mana-mana kita tahu juga penjualan dengan menggunakan media sosial ataupun platform-platform digital lainnya. Apakah ini juga menjadi tantangan yang sudah bisa diadaptasi begitu oleh perseroan atau secara umum kita bicara mengenai industri retail nasional? Ya, terima kasih Bung. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kita tahu betul bahwa terjadi shifting dari katakan offline ke online dan kita pastikan bahwa pergerakannya itu positif, ya. Artinya ada pergerakan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang disebut tadi online. Karena kita menyadari hal tersebut, sehingga kita mempersiapkan ya
semua perangkat untuk bisa mengarah ke sana. Karena konsumen sekarang ini sudah tidak mau terlalu repot-repot. Kalau Betul. dulu mungkin belanja online masih meragukan atas apa yang dia beli. Ya. Tetapi semakin lama ya masyarakat semakin yakin dengan belanja online sama juga, sehingga tetapi dia lebih fokus terhadap apa produk yang dibeli. Sehingga cost yang dia keluarkan akan sedikit berbeda kalau dia datang ke satu tempat yang tadi rencananya mau beli 2 atau 3 item. Ya. Nah, kalau pergi ke satu tempat mungkin belinya lebih daripada 3 sampai 6 atau 7 item seperti itu. Baik, nah apakah ini berlawanan dengan kebijakan perusahaan-perusahaan retail lainnya begitu pada saat ingin melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah begitu, tapi di satu sisi kita bisa seiring sejalan dengan digitalisasi dalam artian pemasaran melalui online pun bisa berjalan begitu, Mas Solihin? Ya, baik. Jadi kita mengamatinya memang beberapa produk yang dibeli secara online, saya pikir itu semakin meningkat. Begitu juga ya untuk fast moving consumer good. Tetapi sekali lagi kenaikan itu memang berbeda. Sekarang kalau kita bicara format department store, mungkin orang berbelanja secara online, beli baju dan sebagainya udah suatu hal yang sudah biasa lah ya. Kan, ya. Tapi untuk fast moving consumer good, misalkan produk-produk yang dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga, khususnya di dapur dan sebagainya, apakah itu ada, tetapi jumlahnya relatif masih kecil. Tuh. Nah, sebagai perusahaan, kita harus bisa menguasai hal tersebut sehingga fasilitas itu harus kita sediakan. Lambat laun saya yakin pasti meningkat. Seperti yang sekarang ini trennya makin lama makin meningkat. Tetapi yang peningkatan besar itu di format tertentu ya, seperti yang tadi saya bilang departemen store. Ya, itu orang udah mohon maaf ya belanja ke satu tempat untuk pergi membuang waktu ya. Nah, tapi dia beli secara online lebih cepat dan lain sebagainya. Itu pertimbangan. Tapi untuk fast moving consumer good, saya ingin sampaikan bahwa ada peningkatan. Dan hampir perusahaan retail sudah mempunyai fasilitas tersebut. Ya, dan kalau kita cermati memang banyak perusahaan retail begitu yang justru membuka store-nya yang lebih mendekatkan lagi kepada kawasan permukiman. Apakah itu menjadi salah satu strateginya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Solihin. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan penjualan dari industri retail di sepanjang tahun 2024 secara tahunan. Bisa kita cermati bersama pergerakannya seperti apa. Nampaknya memang masih menjadi tahun yang penuh tantangan begitu ya pergerakannya di tahun 2024 untuk penjualan retail. Ya, kita lihat memang cenderung turun setelah naik di bulan Maret, kemudian mengalami pertumbuhan negatif minus 2,7% di bulan April, naik lagi sampai dengan Agustus tertinggi 5,8%, tapi sampai dengan November cenderung turun sampai 0,9%. Dan lantas bagaimana dengan indeks keyakinan konsumen di tahun 2024? Pergerakannya juga bisa kita saksikan bersama di 127,7 untuk IKK sampai dengan Desember 2024. Lantas bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu juga barometer dari ketahanan ekonomi nasional kita? Kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ya, masih bertahan di 5% pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu dia sempat memang negatif di 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Solihin, Direktur Corporate Affairs dari Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT, sekaligus juga Ketua Umum Aprindo, Pak Solihin. Nah, mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dari sisi pertumbuhan penjualan retail, sempat memang mengalami tekanan begitu menjelang akhir 2024, tapi IKK-nya kita masih bertahan di 127,7. Nah, seperti apa sih ya realisasi di lapangan begitu yang dirasakan oleh pelaku industri retail sendiri, Pak, menyikapi dengan kondisi-kondisi ataupun data-data yang tadi sudah disampaikan? Baik, Bung. Pras, jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa format bisnis retail itu ada beberapa ya. Nah, kaitan dengan pertanyaan Bung Pras tadi, kita berbicara mungkin lebih segmented, yaitu bisnis retail khususnya di format minimarket.
Oke. Nah, di format minimarket memang kita menjadikan toko itu adalah semacam toko komunitas. Kita menyadari bahwa berdirinya satu minimarket, dia tidak punya daya sedot atau daya menariknya konsumen itu yang datang untuk jarak yang cukup jauh. Kita tahu ada bisnis format retail yang mungkin daya pengaruhnya terhadap konsumen yang jauh lebih daripada minimarket itu bisa terjadi. Contoh, karena minimarket ini toko komunitas seperti yang disampaikan tadi bahwa kita harus berada di tengah-tengah konsumen kita. Yes. Apa tujuannya? Agar konsumen kita mudah mencari barang kebutuhan dengan tidak pergi terlalu jauh dan tidak perlu spare waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kebutuhan. Oke. Dan pada dasarnya kebutuhan yang dia dapat pada saat dia beli atau belanja ke satu tempat itu biasanya digunakan pada hari itu juga atau 1 atau 2 hari, tidak melakukan penyetokan produk yang untuk beberapa hari kemudian. Nah, karena itu kita hanya menyadari bahwa kemampuan daya tarik kita hanya di sekitar lingkungan. Seperti itu, Mas. Tapi kan kita tahu juga pemainnya tidak sendirian. Mungkin dalam satu wilayah ada beberapa minimarket. Nah, apakah Anda melihat ini menjadi satu hal yang perlu disikapi bersama begitu? Dalam artian kan apakah ada batasan-batasan jarak, ada persyaratan-persyaratan tertentu misalnya Pak Solihin? Oke, baik. Saya kepada hakikat bisnis retail itu sendiri. Bisnis retail ya, atau kita bisa katakan jasa karena kita hanya menjual produk yang dihasilkan oleh produsen atau yang kita beli daripada distributor. Oke. Nah, yaitu pelayanan dan efisiensi. Pertanyaan Bung Pras sangat menarik ya. Kalau kita berbicara hal yang dua pada hakikatnya tadi, siapa yang menang dalam bisnis ini? Yang bisa memberikan pelayanan lebih baik dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi tentunya. Di tengah-tengah pilihan itu bukan hanya satu. Oke. Apa yang dimaksud pelayanan? Kita memikirkan bagaimana konsumen bisa datang ke tempat kita dan mendapatkan kebutuhan yang dia cari itu ada. Itu salah satu bentuk pelayanan. Jangan sampai nanti konsumen datang ke tempat kita, yang dia cari tidak diketemukan. Itu menjadi bagian yang kita anggap tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Sekali lagi, bahwa yang saya sampaikan tadi dalam format bisnis yaitu minimarket. Oke. Ada di tengah-tengah komunitas di mana konsumen tidak perlu melakukan jalan dengan jarak tempuh yang lama atau waktu yang cukup untuk bisa menggapai tempat kebutuhan dia berbelanja. Ya, seberapa optimis kalau Anda katakan memang di awal adalah sangat optimis, tapi seberapa jauh juga efektivitas yang dilakukan, kemudian pendekatan menjadi satu bisa dikatakan minimarket begitu yang tadi lebih kepada komunitas begitu, lebih ini yang akan menjadi salah satu barometer kah nanti di tahun 2025 untuk pendekatan yang lebih efisien dan efektif lagi begitu? Ya, kita menyadari keberadaan kita seperti yang saya sampaikan tadi adalah komunitas, berarti adanya di satu lingkungan di mana tempat tinggal daripada konsumen-konsumen kita. Oke. Yang menjadi tantangan yang luar biasa adalah kembalinya adalah peraturan. Ya, kita ingin melakukan satu ekspansi yang agresif, tapi harus mengikuti aturan-aturan. Di tengah-tengah, ya mungkin tentunya ada satu daerah yang sangat bisa menerima kehadiran, tapi juga ada daerah yang belum bisa menerima. Nah, karena itu perusahaan-perusahaan retail yang sekarang ini kita bisa nyebutnya berjejaring selalu ya melakukan suatu kolaborasi dengan pedagang-pedagang di lingkungan sehingga kita bisa maju bersama ya, bukan hanya kita datang untuk tanda kutip ya tidak ada manfaatnya, sehingga perusahaan-perusahaan berjejaring ini sudah melakukan suatu kerjasama dengan pedagang-pedagang lingkungan, bukan hanya sekedar kita bersaing sesama retail yang sejenis, tetapi bermanfaat bagi para pedagang di sekelilingnya. Oke. Seperti
Pak Solihin, kalau kita tarik lebih luas lagi dari sisi kebijakan, kemudian iklim investasi ataupun iklim usaha sendiri yang sudah dibangun oleh pemerintah sendiri, menurut pandangan dari Aprindo ataupun MRT sendiri, sudah sesuai harapan atau bagaimana? Atau butuh insentif-insentif ataupun kebijakan relaksasi lainnya begitu untuk bisa mendorong industri ini berkembang di tahun 2025 dan seterusnya? Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa penambahan revenue itu faktor ekspansi itu juga sangat mendominasi di luar daripada kenaikan same store. Ya. Oke. Nah, sehingga kebijakan atas keberadaan perusahaan yang melakukan ekspansi ini harus didorong dan dipermudah di dalam pelaksanaannya. Oke. Buat retail itu yang menjadi harapan kita bersama, karena dengan sekali lagi dengan adanya toko gerai-gerai yang ada di tengah-tengah komunitas, sesungguhnya kita bisa memberikan, pertama adalah waktu yang ditempuh untuk membeli kebutuhan. Yang kedua, harga yang relatif. Ya, sekali lagi kita bersaing karena kita menyadari ya margin yang kita terapkan dalam bisnis ini nggak bisa besar-besar karena masyarakat juga tahu berapa harga barang ini di sini dan di tempat lain sebagainya. Betul. Jadi Iya. keuntungan yang didapat bukan hanya kita sebagai pengusaha, tapi konsumen itu sangat terbantu karena kita pedagang yang mentaati segala aturan yang tanda kutip ya tidak ada kesempatan yang kita lakukan pada saat terjadinya kekosongan barang sehingga pas kita barang ada kita naikin semau-maunya. Kita tidak pernah belajar dan melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi Mas, keberadaan kita di satu tempat itu sama-sama menguntungkan baik sebagai perusahaan maupun sebagai konsumen. Seperti itu Mas. Itu dia yang paling utama adalah menjaga harga tetap stabil dan terjangkau begitu ya di masyarakat Pak Solihin. Di satu sisi memang sudah ada gain juga lah yang didapatkan dari para pelaku usaha retail sendiri ya. Dari upaya mereka melakukan bisnisnya sendiri di satu kawasan tertentu misalnya. Baik Pak Solihin, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Solihin, sampai ketemu lagi. Pagi, salam sehat, selamat malam. Ya, baik, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.